warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Adik-adik mahasiswa baru di IAIN Syekh Abdurrahman As-Siddiq Bangka Belitung yang saya cintai, para dosen, pimpinan kampus atau rektor yang saya hormati, pada hari ini saya diminta untuk memberikan materi tentang bagaimana membentuk cendekiawan muslim yang memiliki nilai-nilai kearifan, moralitas, dan profesional. Adik-adik semua, cendekiawan muslim adalah orang cerdik pandai, artinya orang yang memiliki intelektualitas, orang yang memiliki integritas, moralitas, namun selalu meningkatkan kemampuan berpikirnya atau belajar secara terus-menerus untuk dapat mengetahui serta memahami suatu persoalan sehingga ia pantas menjadi teladan atau panutan. Itu makna yang saya ketahui tentang cendekiawan muslim. Cendekiawan muslim tidak terikat pada satu profesi. Ia bisa berprofesi sebagai apapun. Dia bisa menjadi seorang budayawan, dia bisa menjadi seorang akademisi, dia bisa menjadi seorang petani, dia bisa menjadi pedagang, wira swasta. Namun ketika dia memiliki daya pikir, memiliki integritas, memahami suatu persoalan dengan nilai-nilai akademiknya, maka dia bisa dikatakan sebagai cendekiawan muslim. Artinya ada intelektualitas, ada integritas, moralitas, pemikiran-pemikirannya dan tindak tanduknya menjadi referensi bagi orang lain atau setidaknya bagi sekelompok orang. Makanya saya mengistilahkan cendekiawan muslim itu adalah kiai atau ulama di era modern. Jadi ulama itu bukan sekedar mereka berjubah, kiai itu bukan sekedar mereka itu adalah orang yang berada di pesantren terus menerus, tetapi kiai atau ulama itu bisa berbusana sebagaimana masyarakat biasanya, tetapi orang lebih kepada pemikiran-pemikirannya, solusi-solusi yang ia tawarkan terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Namun dia memiliki integritas sehingga menjadi panutan. Lalu dari mana terciptanya cendekiawan-cendekiawan muslim ini? Pastinya dari dua, yaitu lembaga pendidikan Islam, yakni kampus dan pesantren, adalah wadah utama membentuk generasi muda menjadi cendekiawan muslim. Kampus, kalau pesantren sudah pasti Islam, kampus banyak jenis. Oleh karena itu kampus Islam di Bangka Belitung satu-satunya yang pertama lah, yaitu IAIN Syekh Abdurrahman As-Siddiq. Itu wadah untuk membentuk mahasiswa, wadah untuk membentuk generasi muda, wadah untuk membentuk calon-calon pemimpin, calon-calon cendekiawan muslim di atau dari Bangka Belitung. Karena kita tidak tahu nanti cendekiawan-cendekiawan muslim dari Bangka Belitung ini go nasional bahkan go internasional, dan itu bisa dari alumni IAIN Syekh Abdurrahman As-Siddiq. Kita berharap seperti itu, dan itu sebuah harapan. Saya kira para pendidik di IAIN Syekh Abdurrahman As-Siddiq berharap demikian. Banyak kampus, tetapi tidak semua kampus berani berlabelkan Islam seperti IAIN Syekh Abdurrahman As-Siddiq. Nah, kampus Syekh Abdurrahman As-Siddiq inilah kita harapkan mampu menciptakan cendekiawan-cendekiawan muslim.
Apakah itu penting buat kehidupan kita? Sangat-sangat penting. Sejarah telah membuktikan bagaimana pesantren menjadi referensi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ulama-ulama cendekia-cendekia muslim yang ditakuti oleh para penjajah itu berasal dari dunia pesantren. Kebangkitan perlawanan terhadap penjajahan itu dimulai dari orang-orang cendekia. Tokoh-tokoh dalam memproklamirkan kemerdekaan RI ini juga berasal dari cendekia-cendekia muslim. Mereka adalah orang-orang yang berintegritas, memiliki moralitas dan kepekaan sosial serta nasionalisme yang tinggi terhadap NKRI. Maka tercetuslah jihad untuk melawan penjajah ketika itu. Lalu ketika Indonesia merdeka, bagaimana pembangunan-pembangunan yang ada di Indonesia ini, pembentukan undang-undang, bagaimana peraturan-peraturan, bagaimana supaya negeri ini menjadi negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur, itu tidak lepas dari peran serta pergolakan pemikiran dari cendekiawan-cendekiawan muslim. Dan ini harus diakui dan memang sudah diakui dunia. Kita mengenal Kiai Haji Agus Salim, orang yang selalu mendampingi proklamator kita Bung Karno, menguasai berbagai macam bahasa. Pemikiran-pemikirannya yang keren itu cendekiawan-cendekiawan muslim. Kita mengenal Muhammad Yamin, kita mengenal Muhammad Hatta, kita mengenal tokoh-tokoh pejuang-pejuang Islam, Kiai Haji Zainal Abidin, kita mengenal Tengku Umar, kita mengenal banyak sekali yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu saking banyaknya cendekiawan-cendekiawan muslim. Mereka memiliki jasa terhadap kemerdekaan dan pembangunan di Indonesia. Adik-adik semua yang saya cintai, saya berharap mahasiswa baru yang baru masuk kuliah di IAIN Syekh Abdurrahman As-Siddiq 2020 adalah calon pemimpin masa depan di Bangka Belitung, calon pemimpin masa depan di Indonesia, bahkan kalau bisa mendunia. Apakah itu terlalu besar? Tidak. Itu adalah harapan serta doa kita, karena kita ingin Bangka Belitung punya kader-kader muslim yang hebat, sehingga bisa menjadi contoh bagi kader-kader berikutnya. Kita adalah kaum yang dididik untuk intelek. Al-Quran, hadis selalu berbicara tentang ilmu, artinya tentang cendekia-cendekia Islam. Jadi Islam adalah agama yang sangat-sangat berilmu, dan semua yang ada di Islam itu adalah ilmu. Oleh karena itu sangat bodoh sekali ketika kita muslim adalah muslim yang terpinggirkan tanpa ilmu. Makanya tidak ada alasan sebetulnya orang muslim itu bodoh, karena ketika dia menjadi muslim itu sudah pintar. Ketika dia sudah bersyahadat itu adalah orang pintar. Nah, tinggal bagaimana kita mengolah. Begitu banyak ayat-ayat dalam Al-Quran menuntut kita untuk menjadi orang yang berilmu. Dalam tema yang diangkat pada hari ini, membentuk cendekiawan muslim yang memiliki nilai-nilai kearifan. Nah, dari tadi saya berbicara pada ranah cendekiawan muslimnya. Nah, nilai-nilai kearifan lokal itu tidak lepas dari adat dan budaya. Artinya begini, di mana kita berada, disitulah seharusnya kita bisa menghargai tempat di mana kita tinggal. Adat dan budaya ini sangat Indonesia. Indonesia ini lahir dari budaya-budaya yang beragam, adat yang beragam, agama yang beragam. Disinilah nilai kedewasaan kita. Itu nilai-nilai kearifan lokal. Kita tinggal di Bangka Belitung. Betapa banyak nilai-nilai kearifan lokal yang bisa membuat kita menjadi cerdas. Karena apa yang ada di sekitar kita, apa yang ada di sekeliling kita, itu semua ada nilai-nilai ilmunya.
seringkali saya ungkapkan kepada adik-adik mahasiswa, bagi orang yang cerdas, setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah, dan setiap peristiwa itu adalah mata pelajaran. Ketika kita mampu mengolah ini, maka insya Allah dimanapun kita bisa belajar, kepada siapapun kita bisa belajar, dimanapun kita bisa belajar, peristiwa apapun menjadi pelajaran buat kita. Ini nilai-nilai kearifan lokal yang menurut saya yang pertama dari dalam diri kita. Di sekeliling kita di Bangka Belitung, bagaimana kita belajar, misalnya nilai-nilai kearifan lokal, hal yang mudah saja. Lempah kuning. Lempah kuning itu punya nilai filosofi. Lempah kuning itu masakan khas Bangka. Rata-rata orang Bangka, mayoritas orang Bangka itu senang dengan lempah kuning. Sehari tidak makan lempah kuning, ase gelubut badan. Makanya kalau saya ditanya orang dari luar, orang Bangka yang tinggal di luar nanya, "Bung Ahmadi gimana kabarnya?" Selalu saya jawab, selama saya masih bisa ngirop lempah kuning, maka saya agak sehat. Karena hanya orang yang tidak sehat yang tidak ngirop lempah kuning. Lempah kuning itu nilai kearifan lokal kita. Bahkan dia menjadi budaya masyarakat Bangka Belitung. Apa filosofinya? Saya melihat adalah filosofinya dari kunyit. Selain itu makanan yang sehat, karena orang Jawa bilang itu makanan masakan jamu. Kita boleh lupa semua bumbu. Boleh lupa ikannya, dagingnya, ayamnya. Boleh lupa garam. Boleh lupa rampainya seperti nanas, seperti timun, atau yang lainnya. Boleh lupa segala macam, tapi tidak boleh lupa kunyit. Selama kunyit tidak lupa, maka tetap namanya lempah kuning. Tetapi semuanya ada, kunyitnya lupa. Kunyitnya tidak ada, maka tidak bisa disebut lempah kuning. Artinya apa? Filosofinya, kunyit memiliki hal yang terpenting di dalam lempah kuning. Bentuknya nggak seberapa, hidup di dalam tanah. Tetapi ketika dia bercampur dengan berbagai macam bumbu yang dibeli di toko-toko besar, yang dibeli di mall, yang dibeli di minimarket, ketika dia dipadukan, maka kunyitlah yang memiliki pengaruh. Artinya apa? Hei kau orang muslim, hei kau cendikiawan muslim, hei kau mahasiswa IAIN Syekh Abdurrahman As-Siddiq, kau boleh berasal dari kampung, kau boleh bentuknya, wajahnya, rupanya biasa-biasa saja, tetapi kau harus punya pengaruh besar sebagaimana pengaruh kunyit dalam lempah kuning. Orang Bangka Belitung kecil-kecil, tetapi dia harus punya pengaruh yang besar. Nah, itu yang saya maksud, kita belajar dari nilai-nilai kearifan lokal. Kita belajar lagi dari budaya Nganggung. Bagaimana keragaman, bagaimana kebersamaan, bahwa Nganggung itu adalah kebersamaan, bahwa Nganggung itu adalah rasa syukur, bahwa Nganggung itu adalah sedekah. Kenapa? Di sini ada pelajaran. Semiskin-miskinnya orang Bangka Belitung, dia masih mampu untuk bersedekah. Melalui apa? Melalui Nganggung. Menganggung itu kebersamaan, karena dengan Nganggung makan bersama. Orang Bangka Belitung itu makannya bersama. Nganggung itu makan bersama, bukan makan surang. Artinya kita harus sadar bahwa rezeki yang kita dapatkan, bahwa ilmu yang kita dapatkan bukan untuk kita simpan, bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi untuk kita berbagi ke semua orang. Ketika itu bisa kita lakukan, maka akan terus bertambah rezeki yang kita dapatkan. Rezeki itu bukan sekedar harta, tetapi termasuk wawasan, termasuk pengalaman, termasuk sahabat, itu adalah rezeki. Lalu bagaimana moralitas? Cendekiawan yang memiliki nilai kearifan, tetapi juga tidak lupa ada hal yang tinggi, yaitu moralitas. Kenapa itu penting? Moralitas itu sama dengan nanti ketika kau bermoral, maka hasilnya adalah kau menjadi orang yang berintegritas. Karena hanya orang yang punya moralitas saja yang bisa mendapatkan predikat integritas.
Di sini kita berbicara adab. Itu punya adab. Kita harus punya adab sehingga orang tua kita dulu memberikan petua, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya ada moralitas yang harus kita perhatikan. Moral, adab, saya berbicara adab dulu. Adab itu posisinya di atas ilmu. Banyak orang yang berilmu tetapi tidak beradab, maka dia tidak akan pernah dipakai oleh kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat dia menjadi orang yang terbuat. Banyak orang yang ilmunya tidak seberapa, tetapi ketika dia memiliki adab, maka dia pasti bermanfaat. Oleh karena itu, moralitas, kalau saya berbicara pada generasi muda yang baru jadi mahasiswa ini, saya lebih cenderung kepada berbicara adab. Ini yang paling penting. Kita harus tahu adab terhadap agama kita. Ketika kau punya agama dan kau sepakat bahwa agama kau adalah Islam, maka kau harus punya adab terhadap Islam. Ketika kau lahir bukan dari batu, ketika kau lahir tidak muncul begitu saja, tapi lahir dari rahim ibumu, dan kau punya orang tua bapakmu, maka kau harus punya adab terhadap orang tua. Ketika kau belajar artinya kau punya guru. Ketika kau kuliah berarti kau punya dosen. Ketika kau ngaji berarti kau punya ustadz. Maka kau harus punya adab terhadap gurumu, terhadap dosenmu, terhadap kiaimu, ustadzmu. Dan ini yang sekarang ketika era modern kita seringkali tidak beradab. Kita lihat contoh, saya sekarang adalah mahasiswa IAIN Syekh Abdurrahman As-Siddiq. Ada beberapa hal yang harus saya jaga ketika saya jadi mahasiswa IAIN Syekh Abdurrahman As-Siddiq misalnya. Pertama, saya kuliah di kampus Islam, maka adab-adab Islam harus saya bawa, tidak hanya di kampus, tetapi yang terutama di tengah masyarakat dalam kehidupan saya sehari-hari. Itu tanggung jawab pertama. Karena saya sudah sepakat saya kuliah di kampus Islam, maka adab saya berislam harus benar-benar saya jaga. Yang kedua, Syekh Abdurrahman As-Siddiq. Ingat, itu nama membawa nama besar, ulama besar yang membawa Islam ke Bangka Belitung. Dia memiliki sejarah. Oleh karena itu, nilai-nilai sejarah, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai ulamanya seorang Syekh Abdurrahman As-Siddiq, karena bukan sembarangan loh naruh nama IAIN Syekh Abdurrahman As-Siddiq, itu bukan tiba-tiba, tapi pergolakan pemikiran para pendiri-pendiri dulu. Selain dia punya sejarah di Kecamatan Mendo Barat, tetapi ada hal bahwa harapannya alumni sini paling tidak harus mengikuti jejak Syekh Abdurrahman As-Siddiq, menjadi pemikir, menjadi orang yang bermanfaat, menjadi cendekiawan muslim yang tidak terbatas sebuah pulau saja, tetapi keluar pulau. Syekh Abdurrahman As-Siddiq dari Banjar, dari Kalimantan, tapi dia bisa berkiprah di Bangka Belitung. Nah, itu sebenarnya pola-pola pikir. Lalu saya adalah mahasiswa. Beda loh, mahasiswa dengan siswa. Bayangin saja, profesor saja disebut guru besar, tidak disebut maha besar. Ini kalian mahasiswa, dari siswa disebut mahasiswa. Adanya mahasiswa, maha besar itu Tuhan, maha agung itu Tuhan. Ini ada lagi Mahabharata, sejarah masa lalu. Ini mahasiswa, ini luar biasa. Artinya apa? Jangan bersikap seperti siswa lagi. Pola pikir kalian berbeda sudah. Bukan seperti siswa ketika masih di SMA, SMP. Canda pun, gaya pun, perilaku pun, itu harus benar-benar menunjukkan bahwa Anda sudah menjadi seorang mahasiswa. Adab menjadi penting. Sepintar apapun Anda, sehebat apapun Anda, sepopuler apapun Anda, sekaya apapun Anda, tetapi tanpa moralitas, maka Anda tidak pernah tercatat oleh sejarah. Berapa banyak orang hebat, berapa banyak orang yang pintar, sejarah tidak pernah mencatatnya karena terbentur oleh masalah moralitas. Mumpung masih muda, jaga moralitas Anda.
mumpung masih dalam tahap belajar, jaga moralitas dan adab Anda. Karena di dalam adab, ketika Anda mampu beradab, ada doa-doa yang kadangkala tak terucap tetapi dalam hati. Saya beradab dengan guru-guru saya beradab dengan dosen-dosen saya beradab dengan kampus saya beradab dengan agama saya. Di situ ada doa yang tidak terucap dan itu didengar oleh Allah, dikabulkan. Saya bisa seperti ini bukan karena saya semuanya bisa, tetapi karena ada doa-doa orang yang menyelamatkan saya, yang saya tidak tahu dari mulut siapa doa itu terucap dan terkabulkan oleh Allah. Yang ketiga, profesionalitas. Jadi nilai kearifan, setelah cendekiawan muslim tadi, nilai kearifan, moralitas, yang terakhir adalah profesionalitas. Apa itu? Profesionalitas itu adalah kalian baru bisa profesional kalau kalian punya ilmu, intelek. Banyak orang yang hidupnya bagus, perilakunya bagus, budayanya bagus, adabnya bagus, tetapi karena tidak intelek sehingga seringkali dia tidak profesional. Oleh karena itu sudah benar ketika kalian kuliah itu ingin untuk menumbuhkan ilmu. Jadi di sini profesionalitas itu adalah intelek, orang yang berilmu. Setelah itu apa? Ketika Anda berilmu, kerja cerdas. Bukan sekedar kerja keras, tetapi kerja cerdas. Orang yang berilmu, orang yang bisa melihat posisinya. Orang yang berilmu, orang yang bisa melihat sekarang ini bagaimana, saya harus melakukan apa. Orang yang cerdas, orang yang bisa membaca. Makanya kalimat yang pertama kali turun Al-Quran itu bukan aqimus sholah, bukan wa'atuz zakah, bukan untuk naik haji, tapi kalimat yang pertama kali turun ayat Al-Quran itu adalah Iqra, bacalah. Saya lama berpikir ketika saya jadi mahasiswa di Kota Malang, saya lama di pesantren, lalu saya kuliah, saya belum bisa memahami kenapa Tuhan mengeluarkan ayat yang pertama kali diturunkan itu kok Iqra. Bukan sholat, bukan zakat, bukan haji, bukan syahadat, tapi Iqra, bacalah. Ternyata di situ saya melihat bahwa di sini pentingnya ilmu. Jalan untuk menjadi sukses dengan membaca. Apa yang perlu dibaca? Menurut saya setidaknya ada 3 hal yang perlu dibaca. Pertama, baca diri. Yang kedua baca lingkungan. Yang ketiga, baca buku, baca kitab. Al-Quran kita baca, buku kita baca. Kepekaan sosial tumbuh ketika kita bisa baca lingkungan. Kita menjadi orang yang tahu diri, baca diri. Oleh karena itu, untuk mendapatkan profesionalitas ini dengan berilmu, dengan memahami kalimat Iqra tadi, kerja cerdas. Yang kedua, kerja ikhlas. Yang ketiga, kerja tuntas. Anak-anak milenial seringkali kerja bukan kerja ikhlas. Saya mau melakukan itu karena ada bayaran. Wani piro, dapat apa? Bukan. Kalau hari ini saya bekerja di sini dengan cara yang ikhlas, maka memang saya tidak mendapatkan banyak hal berbentuk materi, tetapi dari sini adalah jembatan saya untuk mendapatkan hal yang lebih. Mari kita belajar ikhlas. Anak-anak milenial seringkali melihat sesuatu itu secara instan, tidak melihat sesuatu itu dari ikhlas. Makanya tauhid diperkuat. Adik-adik semua, saya kira sudah cukup banyak tadi saya ngoceh. Menurut saya kehidupan di masa akan datang tantangannya jauh lebih berat dari yang dialami oleh orang tuamu, oleh dosen-dosenmu, oleh kami-kami yang sekarang ini. Oleh karena itu tantangannya lebih berat, maka nilai-nilai dalam kehidupan Anda, moralitas, intelektualitas, profesionalitas harus benar-benar ditingkatkan. Jangan pernah jadi pemuda yang ungok-ungok,
Jangan pernah jadi pemuda yang mati mantap karena ilmunya agik mantap. Jangan pernah menjadi generasi muda yang hidup segan mati dek patirnya. Artinya apa? Ada hal yang harus kita lakukan untuk kehidupan ini. Kita bisa hidup hari ini, Tuhan tahu bahwa kita mampu menghadapi kehidupan di era zaman sekarang ini. Baik, sekali lagi untuk adik-adik mahasiswa IAIN Syekh Abdurrahman As-Siddiq, Indonesia membutuhkan sosok cendekiawan muslim dari Bangka Belitung untuk berbicara keharmonisan berbangsa dan bernegara. Bangka Belitung bisa menjadi contoh keragaman yang berbudaya, menjadikan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar kata, tapi mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. Pancasila bukan sekedar slogan, tapi sudah lama menjadi tindakan. Muslim Bangka Belitung adalah muslim yang rahmatan lil alamin. Kita berharap IAIN Syekh Abdurrahman As-Siddiq melahirkan cendekiawan-cendekiawan muslim yang memiliki nilai kearifan, moralitas, profesionalitas, bukan sekedar berpikir bagaimana memenuhi isi tas. Kita berharap hari ini IAIN Syekh Abdurrahman As-Siddiq semakin jaya hingga ke depannya, terutama mahasiswa baru tahun 2020. Demikian dari saya, mohon maaf ada kesalahan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.